Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saya membaca ini surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian juga saya lihat cari lagi kalimat itu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ini surat An-Nisa 36. Masalahnya adalah kenapa selalu saja urusan berbuat baik pada orang tua berkaitan dengan kalimat jangan musyrik. Sepertinya ini adalah dosa besar ketika kita bersikap buruk kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita lakukan kebaikan, bayangkan saat kita 9 bulan di dalam rahim ibu, saat bapak berikhtiar, bekerja keras untuk menyelamatkan dan menafkahi ibu. Subhanallah, tidak mudah, tidur terlentang pak salah, tidur minggir salah, tidur tengkurap salah. Bahkan tidak sedikit ibu yang kesulitan untuk makan saat mengandung anaknya. Pada saat melahirkan, pertaruhan nyawa pun dilakukan. Sehingga wajar ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalimat ini mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya selangkah lagi ibu akan mendapatkan surga saat melahirkan. Selangkah lagi. Kalau seorang ibu meninggal saat melahirkan anaknya, syahid dia akan mendapatkan surga tanpa hisab. Masya Allah, selangkah lagi. Nah, kemudian yang luar biasa menyertai kita saat kita kecil, menyusui kita, menggendong kita. Seberapa pegel ibu kita menggendong kita, dan seberapa keras bapak yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anaknya. Subhanallah, ketika belum bisa jalan, ingin segera bisa jalan. Setelah anaknya bisa merangkak, mulai ada rasa khawatir karena anak yang belum faham. Mulai tangannya mengambil itu, mengambil ini, mencoba itu, mencoba ini, mencicipi itu, mencicipi ini. Masya Allah, berulang orang tua kita membawa kita, anaknya, pergi ke dokter. Masya Allah. Kemudian setelah bisa jalan, ada kekhawatiran lain yang bertambah. Khawatir jatuh. Setelah bisa bermain, khawatir. Khawatir terluka saat bermain. Setelah sekolah, khawatir tidak mampu mengikuti pelajaran sekolah. Kemudian khawatir juga menemukan teman yang salah. Kemudian khawatir menemukan jodoh yang salah. Kemudian setelah kita anaknya berumah tangga juga tetap khawatir. Khawatir tidak bisa menjadi suami atau istri yang baik untuk pasangannya. Khawatir tidak mampu mendidik anak. Kapan rasa khawatir orang tua itu berhenti untuk anak-anak yang dicintainya? Nah sahabat, salah rasanya kalau kita bersikap buruk kepada kedua orang tua kita. Sebut saja mereka tuh bersikap buruk kepada kita, anak-anaknya. Masya Allah, mertua itu orang tua dari pasangan kita yang pernah membesarkan pasangan kita dan kita cintai. Tentu tidak boleh ada keburukan pada diri kita tentang mertua, tentang orang tua pasangan kita. Kenapa demikian? Karena dia sangat mencintai pasangan kita, dan pasangan yang dia cintai dan dia besarkan itu sekarang bersama kita. Ada perbedaan yang harus kita hadapi, kita tangani dengan kebijaksanaan kita. Bukan kita anaknya yang melawan kepada kedua orang tua kita, tapi kita mencoba mengerti tentang kedua orang tua kita. Masya Allah. Sahabat, mari kita berbuat baik untuk kedua orang tua kita yang masih ada ataupun yang telah tiada. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, lebih khusyuk lagi kita melakukan kebaikan. Pokoknya bagi orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, kita anak-anaknya harus melakukan sesuatu yang sangat berharga. Lakukan setiap kebaikan karena Allah dan dedikasikan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pahala untuk kedua orang tua kita. Kurban misalnya, ya Allah, jadikan kurban saya ini juga pahala bagi kedua orang tua saya. Haji, ya Allah, jadikan haji saya ini menjadi pahala bagi kedua orang tua saya. Mencari ilmu, bekerja, apapun kita lakukan karena Allah, dan kita minta kepada Allah agar ini juga menjadi pahala untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita harapkan, tentunya keselamatan kedua orang tua kita.
Mungkin kita meminta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau timpakan kegelisahan pada kedua orang tua kami di alam barzahmu. Nyenyakan tidurnya dan bangkitkan kedua orang tua kami untuk Engkau bawa mereka dengan ridhamu menuju surgamu. Kami sangat memohon itu padamu, karena hanya dari mereka kami mendapatkan kasih sayang yang paling tulus di sepanjang hayat kami. Sahabat, mudah-mudahan harapan kita ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kedua orang tua kita dan membuat kedua orang tua kita selamat. Catatan yang terakhir nih, penting sekali. Kalau kita jaga baik-baik perjalanan rumah tangga kita, lillahi ta'ala, karena Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita dari perjuangan kita ini mendapatkan surga tanpa hisab. Nah, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho. Jangan lupa berkorban tahun ini dedikasikan untuk menjadi pahala juga bagi kedua orang tua kita. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.